Kalau tulisannya saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berubah sama sekali, maka semua pernyataan Allah yang terkandung dalam Al-Quran berarti juga tidak akan berubah dan pasti benar, tidak mungkin salah. Itu maksudnya. Sehingga pastikan Al-Quran itu terdiri pada 3 hal. Yang pertama cerita, yang kedua hukum-hukum, yang ketiga hikmah dan nasihat. Semua nasihat dan hikmah yang disebutkan di dalam Al-Quran semuanya benar, baik terkait dengan keseharian yang berbentuk cerita daripada orang yang terdahulu, maupun nasihat untuk dijalankan, itu semuanya benar. Kalau kita terapkan, maka pasti itu menjadi sebuah tuntunan kehidupan dan tata cara kehidupan yang pasti melengkapi kebahagiaan kita dan kesenangan kita. Hukum-hukumnya juga seperti itu. Semua hukum-hukumnya kalau kita laksanakan dalam kehidupan ini, maka kamu akan menjadi orang bahagia. Tapi kalau tidak, maka kalian akan menjadi sengsara. Berlandaskan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka pasti dia akan beruntung. Sebagai suami beruntung, sebagai istri beruntung, sebagai pemimpin beruntung, sebagai anak beruntung, sebagai orang tua beruntung, semuanya ada di situ. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Semuanya ada, pesan-pesan itu semuanya ada. Tinggal kita gali. Ini Quran itu bagi mereka yang percaya dengan adanya mantra dan sebagainya, itu mantra. Lebih dari mantra, sakti mandraguna. Dalam setiap ayatnya itu, setiap hurufnya itu ada 1000 makna, 1000 mukjizat, 1000 hikmah, 1000 barokah, dan 1000 karunia di situ. Sehingga kalau kita pastikan setiap hari bukan Ramadan saja, setiap hari kita baca Quran, maka itu akan menjadi sebuah benteng yang kuat untuk kita tidak terperosok ke dalam kesengsaraan, untuk kita tidak terperosok ke dalam kerugian, untuk kita tidak terperosok ke dalam sebuah hal yang kita tidak sukai. Itu semuanya menjadi benteng yang kuat. Fihi hudan wa syifa. Di situ ada petunjuk, di situ ada obat, di situ ada penyembuh. Segala-galanya ada dalam Al-Quran. Sehingga beruntung, yang cinta pada Al-Quran itu beruntung. Bahkan lihat bagaimana cerita video yang viral daripada seorang mu'allaf yang tadinya dia seorang artis, ya, dia seorang selebgram yang sangat terkenal. Dia itu menyampaikan sambil menangis seperti orang gila. Kenapa? Betul-betul itu merasa ini ya suatu kebenaran yang begitu dibuka oleh Allah Ta'ala, terpampang begitu nyata. Kenapa kalian kok masih terus menyerang? Kenapa kalian masih terus tidak percaya bahwasanya Al-Quran ini membawa kebaikan bagi umat semuanya? Baca Quran, renungin Al-Quran, fahami Al-Quran, semuanya luar biasa. Nah, itu beliau sambil menyampaikannya dalam keadaan menangis. Beliau karena tidak kuat untuk menahan emosinya, dari saking merasa takjubnya, merasa berimannya, sehingga beliau itu mengatakan, please dia mengatakan, tolong dengarkan aku, baca, fahami gitu. Karena sesuatu yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kaum muslimin ini baca Qurannya cuma sebulan Ramadan saja. Tapi kalau sudah keluar Ramadan sudah tinggal Qurannya. Nanti masuk bulan Ramadan diambil, dibersihkan dulu dari kotoran, dari debu-debu, baru kita baca lagi. Nanti habis itu kotor lagi. Ini jimat kita. Kita punya jimat. Jimat apa? Al-Quran itu jimat. Dia selama ada Quran jangan khawatir, aman daripada kebakaran, aman daripada semuanya, asalkan kita itu nyatu dengan Al-Quran. Bagaimana kita nyatu? Kita baca ulang-ulang terus, kita baca. Jadi rumah, kata Nabi, kalau dibaca Al-Quran maka rumah itu akan bercahaya. Tahu kan bercahaya? Berarti apa? Cahaya itu membias ke semua tempat yang ada di situ, sehingga semua biasan dari cahaya itu menjadi perlindungan dan benteng bagi rumah itu. Itu Al-Quran. Nah, oleh karena itu maka Ustaz pesankan, kalian punya sesuatu yang paling besar yang kalian andalkan itu adalah Al-Quran. Pastikan itu adalah Al-Quran. Al-Habib Al-Haddad Sahib Ratib beliau mengatakan, la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kullama yurid.
Seorang murid tidak dianggap seorang murid sampai dia itu mendapatkan semua yang diinginkan ada dalam Al-Quran. Semua yang diinginkan ada dalam Al-Quran. Bahkan pernah satu orang datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu wa ardhah wa rahimallahu rahmatal abrar. Beliau katakan, benar perkataan bahwasanya seseorang itu tidak dianggap sebagai seorang alim yang mumpuni, seorang murid yang sampai kepada derajat kemuridan yang luar biasa, kecuali sampai dia itu mendapatkan segala sesuatu ada dalam Al-Quran. Iya betul. Saya ini sekarang kehilangan unta. Saya cari-cari di mana-mana, saya tidak mendapatkan unta saya itu. Padahal saya begitu sayang kepada unta itu. Di mana di mana letaknya untaku sekarang ini? Apakah ada di dalam Al-Quran? Iya ada. Dibuka Al-Quran sama Syekh Salim. Ada. Untamu itu ada di gunung tertentu, disebutkan namanya, berada di daerah sini, di bagian ini sebagainya. Subhanallah, dia pergi situ, ada di situ. Emang mujizat, semua Al-Quran mujizat, mujizat Nabi. Cuma kita harus menyatu kita harus bersih hatinya. Jangan ada dengkian pada orang lain, jangan ada kebencian pada orang lain. Harus ada sifat rahmat kepada orang lain. Di situ kita menyatu dalam Al-Quran. Ketika kita menyatu dengan sifat Al-Quran, yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya, apakah akhlaknya Nabi SAW? Maka beliau katakan, akhlaknya khuluquhu Al-Quran. Semua dalam Quran ada di diri Nabi. Kita seperti itu. Jadi kalau kita bisa seperti itu, maka semuanya ada dalam Al-Quran. Mau lihat jodoh, ada dalam Al-Quran. Mau dapat jodoh, ada dalam Al-Quran. Semuanya. Mau dapat rezeki, ada dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Karena apa? Mujizat, sesuatu yang nggak mungkin di luar nalar. Itulah Al-Quran. Ini mujizatnya Nabi sampai sekarang ada. Paling agungnya, karena apa? Sampai sekarang masih ada. Dan bisa dibuktikan. Berapa banyak orang itu yang mulia karena Al-Quran? Berapa banyak orang yang hina karena Al-Quran? Lebih-lebih nanti suatu waktu, dan semoga kita tidak mengalaminya, karena itu suatu fitnah yang sangat luar biasa dahsyatnya. Ketika sudah Dajjal keluar, maka kita akan mendapatkan Quran kita yang di rumah kita, di musola kita, di surau-surau kita, dimanapun saja kita akan buka, tulisannya sudah terangkat. Itu mukjizat yang paling luar biasa daripada Al-Quran. Hilang begitu saja. Siapa yang menghilangkan? Siapa yang menghapuskan? Allah yang berkehendak. Dan itu mukjizat yang paling luar biasa.